Halo Kak Nisa. Halo Rizky. Halo Kak Agus. Halo. Halo Kak Andreas. Kak Nisa, Iya. tahu nggak sih BIOS itu apa? Nah, Rizky belum tahu, mungkin semua juga belum tahu ya kan. Nah, jadi BIOS itu adalah suatu proker yang dijalankan oleh BEM Sticky Indonesia, di mana kita mengundang beberapa UKM dan Ormawa Sticky yang kita ajak untuk berdiskusi mengenai permasalahan apa sih yang ada di UKM dan bagaimana mereka menjalankan UKM tersebut. Seperti itu Rizky. Nah, BIOS Lovers itulah kepanjangan dari JOS. Kita udah tahu nih kepanjangan dari JOS. Kak Nisa, Iya. kita belum perkenalan diri nih. Ya sih, saking semangatnya, saking excitednya kita. Iya Sampai sih. lupa perkenalan diri. Iya. BIOS Lovers, perkenalin, aku Rizky Amalia dan partnerku. Aku Nesa, dan di sini kita berdua akan menemani beberapa menit ke depan dan stay terus di Dios kali ini. BIOS Lovers, kali ini bukan kita berdua aja yang hadir di sini, juga udah ada dua narasumber kita yang ganteng-ganteng banget, masya Allah. Ada Kak Andreas dari UKM Tetris, ada Kak Agus Wirata perwakilan dari BEM Sticky Indonesia. Say halo dulu Kak. Halo. Sehat-sehat aja Kak untuk Sehat-sehat. Oke, mungkin langsung aja Rizky ya, kita persilakan untuk kakaknya untuk perkenalan diri dulu untuk mengenal lebih dalam. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kakak Agus Wirato terlebih dahulu. Oke. Dari aku dulu nih. Iya. Mungkin perkenalkan diri, mungkin namaku Agus Wirado, sering dipanggil Agus. Di sini aku perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Andreas. Oh ya, perkenalkan diriku, namaku Andreas Triantama Luman Tobing. Aku di sini sebagai perwakilan sekaligus ketua dari UKM Teater Sticky. Apa lagi ya? Itu aja kali ya, Oh, iya. yang bisa aku kasih tahu lah. Iya. Mungkin asalnya dari Bali, asli dari mana Kak? Lahir sini, Lahir. tapi nggak asli sini. Campuran ternyata. Blasteran. Kalau Kak Agus mungkin memang asli dari Bali. Asli dari Bali. Oh ya, mungkin yang belum tahu ini Kak Agus ini sebagai selaku Wapresma 2 kayak atau Iya, satu. Wapresma 2. Wapresma 2 di BEM Sticky Indonesia. Oke, salam kenal ya Kak semua. Dan mungkin Rizky, Kak Nisa, ya udah sabar belum? nggak sabar sih mau nanya-nanya tentang Aku juga nggak seluk-beluk sabar sih. UKM Langsung mereka. aja ya? Iya. Iya, oke. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, antara Kak Agus sama Kak Andreas, selama masa pandemi ini selain kuliah offline, kuliah online, apa aja sih Kak kegiatan Kakak selain kuliah? Mungkin bisa dari Kak Andreas dulu deh. Untuk kegiatanku selama kuliah online sih, ya pasti kuliah, itu udah pasti. Terus diselingin juga sama kegiatan-kegiatan UKM, apalagi kalau kita kan dari UKM teater, pasti adalah kita latihan-latihan, pertemuan, ngumpul sama teman-teman, bahas ini itu, kalau misalnya ada acara gitu, misalnya kayak misalnya ada pementasan di mana gitu, kita datengin, kita nonton. Sekitaran situ itu aja sih kalau dari kesibukanku juga gitu. Jadi masih santai aja ya? Masih santai aja sih, Kak Andreas nggak kerja? Iya, dan juga rutin ya. lebih tepatnya Iya. pengangguran sih. Lebih kasarnya itu sih maksudnya. Kita sama. Tapi kan tetap berada di organisasi, Iya. tetap bekerja. Tetap bertanggung jawab juga sebagai Iya. pengurus teater Sticky. Mungkin dari Kak Agus Dari apa Kak aja Agus, Kak? Mungkin ini di luar dari kuliah online kan. Mungkin untuk di luar dari kuliah online itu kesibukannya yang nggak sangat-sangat sibuk kali lah. Mungkin dari pertama tuh mungkin dari rumah ya tinggal makan, bangun, ke kampus gitu aja sih sebenarnya. Nah dulu ke kampus ya ada kegiatan seperti rapat, seperti kegiatan ada proker-proker yang dijalankan oleh BEM seperti itu. Mungkin kebanyakan hari-hariku tuh berada di kampus dan mungkin rumahku yang tempat tinggalku sekarang tuh mungkin bisa dibilang kayak kos saya gitu aja sih dari aku. Oke, berarti BEM itu udah kayak rumah keduanya berarti ya sekarang ya. Iya, benar sekali nih. Mungkin mau mengganti ke rumah pertama dari BEM.
Jangan dong. Oh iya Dios Lovers, Kak Agus ini juga merupakan salah satu Wapresma yang aktif banget Iya, ya. sangat aktif banget Iya. setiap rapat. Iya, Kak Andreas kalau ke ruang BEM nggak lihat Kak Agus itu kayaknya nggak mungkin deh ya. Iya. Pasti kelihatan. Pasti biasanya ada aja tiap hari gitu. Iya. Silakan. Oke, Kak Nesa, Iya. mungkin Kak Nesa deh yang boleh nanya Oh duluan. iya, karena tadi kita udah nanya soal personal, mungkin setelah kita bakal nanya-nanya ke inti atau lebih ke UKM kalian seperti apa gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaannya, untuk sekarang kesibukan dari masing-masing UKM ini, UKM kalian itu seperti apa? Mungkin dari Kak Andreas dulu. Kalau kesibukan Tetris sekarang sih karena kita udah ada istilah masuk beberapa undangan untuk mengisi acara, Iya. kita pasti kesibukannya latihan setiap hari. Habis itu ada karena mau dekat-dekat Dies juga kan, jadi kita lagi ngerancang juga untuk kegiatan Dies. Terus biasa pertemuan rutin ini itu, sama sih kita rencana mau melaksanakan proker besar kita selanjutnya. Berarti untuk sekarang ini masih tahap latihan-latihan aja ya? Masih latihan-latihan aja Karena sih. aku lihat juga Tetris juga sangat aktif untuk melakukan Iya. beberapa pementasan kayak terutama di broker-broker lain juga. Nah, Kak Nesa, Iya. tadi aku kayak dengar ada proker apa tadi Kak? proker besar lah. Proker besar. Kayaknya boleh nggak nih di-spill iya. proker besarnya apa? Sebenarnya nggak harus di-spill juga, Oh. karena juga udah terlaksana kemarin. Oh, iya. Ya itu malam teater sticky atau bisa disingkat dengan Matrix. Matrix, ya. Oke, mungkin untuk Kak Agus untuk BEM ini proker ke depan atau proker saat ini aja deh, apa sih yang ada? Untuk dari BEM yang mungkin proker saat ini tuh nggak banyak sih sebenarnya proker saat ini. Mungkin yang pertama tuh mungkin yang dekat-dekat ini itu ada webinar nasional 4 Sticky. Nah itu webinarnya lumayan, mungkin webinar berbeda ya. Namun udah ada UKM yang menyelenggarakannya terlebih dahulu, yaitu semi offline ya, kayak gitu. Terus yang kedua mungkin ada Dias Natalis. Mungkin itu di seluruh Sticky udah tahu lah Dias Natalis itu kayak apa, kayak gimana. Mungkin dekat-dekat ini bakal ada pembukaan Dias Natalis Sticky. Kalian tunggu aja, ntar ditunggu di IG-nya Dias Natalis Sticky kapan pembukaannya. Mungkin dekat-dekat ini, sepilah di bulan ini, mungkin bulan ini ada pembukaan Dias Natalis Sticky-nya. Untuk kegiatan BEM yang saat ini berjalan ya mungkin rapat-rapat doang sih untuk menentukan proker yang selanjutnya. Itu aja. Rapat doang, tapi rapat tuh hal yang sangat baik ya, karena kita meluangkan pendapat Kak ya. Harus menghasilkan juga suatu. Iya benar, kita buat rapat harus menghasilkan yang kita Iya. inginkan. Jadi tidak cuma datang ngobrol-ngobrol, tidak mungkin lah seperti itu. Berarti harus ada ide yang dicetuskan. Iya, tapi setelah kita dapat itu kita harus eksekusi. Iya. Jangan lupa dieksekusi. Benar. Iya. Oke, selanjutnya aku mau nanya Kak, hal apa sih Kak yang sulit dijalankan dalam sebuah organisasi, kayak kalau dari Kak Andreas dari UKM Tetrisnya gimana Kak? Kalau aku di sini ngomongnya nggak dari segi Tetris saja sih. Mungkin dari secara organisasi teater secara general juga. Yang selama aku alamin, baik menjadi itu menjadi anggota maupun sekarang menjadi pengurus, itu adalah kesulitannya itu adalah menyamakan persepsi masing-masing teman-teman kita gitu loh. Soalnya kayak gini kok, mungkin untuk teman-teman juga untuk sekedar informasi, kalau kita itu di organisasi teater kan istilahnya kayak gimana ya, orang-orang yang udah urat malunya tuh udah putus, udah nggak kenal lagi yang namanya istilahnya kayak bercanda di sini, bercanda di situ, kayak istilahnya nggak kenal waktu lah bercandanya. Iya. Tapi kadang-kadang di situ udah kadang kayak udah bercanda kenal waktu, kadang juga ada yang kelewat. Nah, kita kan sebagai orang kan nggak tahu nih pribadi teman-teman kita ini kayak gimana sih, apa yang kita bercanda ini ada yang kelewat batas kah atau yang gimana. Karena kadang-kadang beberapa orang tuh ada yang nggak bisa terima candaan kita. Misal nih kita bercandanya masalah ya kalau gini bercanda fisik lah, misalnya kayak ngomongin apa gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang memang ngiranya itu memang bercanda, it's okay, dia nggak akan ambil hati. Tapi ketika mereka memang untuk orang-orang yang istilahnya sensitif, yang kita nggak tahu sifatnya mereka kayak gimana,
mereka bakal ngambil hati dari situ, dan itu bisa kayak menyebabkan istilahnya kerenggangan gitu loh antara di organisasi. Jadi kayak misalnya awalnya ngumpul rame, tiba-tiba satu hilang, dua hilang, tiga hilang, terus misalnya itu aja yang datang gitu. Jadi itu sih kayak kita ngenalin karakter teman-teman masing-masing biar tahu kayak gimana karakternya. Nanti kita udah tahu karakternya kayak gimana, jadi bisa tetap solid gitu. Jadi kayak mempersatukan mereka tuh ya yang sulitnya Iya sih, gitu. karena kan setiap orang kan beda egonya seperti Iya benar sih. Ada yang baperan, ada yang ya udah malas tahu aja gitu aja Iya kan. sih. Iya. Selain dari itu Kak, mungkin dari keaktifan mereka mungkin. Kalau keaktifan sih, kalau dari aku pribadi menganggapnya setiap orang punya kesibukan. Secara aku pribadi aku nggak bisa mengatur kegiatan mereka itu seperti apa. Tapi kalau misalnya keaktifan, kalau misalnya kayak pertemuan biasa gitu, kayak pertemuan UKM dah. Mungkin kita ekspektasinya kan datang semua nih. Ternyata cuma 1-2 orang. Setelah kita telusuri ternyata sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini. Ya kita kan nggak bisa nggak bisa mengatur itulah. Ya udahlah kesibukan mereka. Tapi kadang-kadang ketika memang kita minta untuk hadir semua, ya pasti kan ada aja 1-2 orang yang tetap dengan kesibukan mereka. Mungkin itu sih kendalanya, kayak meluangkan waktu untuk di tempat yang lain, dan itu Petri sendiri gitu. Berarti nggak terlalu menuntut juga, tapi di sini menuntutnya lebih ke arah kewajiban dan tanggung jawabnya juga harus Intinya dijaga. ingat kewajiban aja sih. Dari kesulitan-kesulitan itu gimana sih Kak cara Kakak mengatasi kesulitan itu? Kalau dari aku cara mengatasinya itu, yang pasti aku lebih memilih untuk mendengar apa kata mereka lu. Mereka pengennya apa sih? Misalnya ada masalah nih. Aku daripada aku menghakimi terlebih dahulu orangnya, aku mau dengar dulu orangnya dulu. Kenapa sih? Misalnya dia awalnya yang sering datang UKM tiba-tiba menghilang. Aku cari dulu dia. Misalnya kenapa nih kok nggak pernah datang gitu. Terus dia jelasin masalahnya, ternyata ada masalah nih di antara sama anggota. Ya kita dudukin bareng-bareng orangnya. Kita ketemukan orang yang bermasalah dengan orang yang menyebabkan masalah. Dan orang yang kena masalah ini kita dudukin, kita ngomongin secara kekeluargaan, secara baik-baik lah. Jangan sampai perpecahan gitu kan, karena ujung-ujungnya kan kita tujuannya ngumpul di organisasi ini kan dari awal untuk membangun relasi, membangun pertemanan yang bisa dibawa sampai kapanpun itu nanti. Dan bisa aja dari pertemanan ini kan bisa menghasilkan sesuatu, kayak misalnya bisa jadi partner bisnis, jadi relasi di ini di itu gitu kan. Karena nggak mungkin lah sebuah hubungan atau pertemanan itu terjadi hanya karena ya udah terjadi aja. Pasti ada sebab dan akibatnya. Itu sih. Iya, itu ya berarti dari Kak Andreas memang memiliki kesulitan, tapi Kak Andreas juga udah bisa mengatasi permasalahan atau kesulitan itu. Dan juga yang salah dengar, berarti Kak Anjas ini adalah sosok pengurus yang mendengarkan aspirasi anggotanya, berarti bisa juga. Oke, mungkin dari Kak Agus Wiratonya, apakah ada hal yang paling sulit ya Yang paling sulit, saat dijalankan? yang paling sulit nih. Iya, saat menjalankan apa sih? Entah dari anggotanya, dari kegiatannya. Oke, mungkin untuk hal yang paling sulit tuh di luar dari keanggotaan ya, karena anggotaan kan emang ada masalah lah. Maksudnya itu setiap organisasi itu pasti punya masalah tentang keanggotaan seperti itu. Mungkin di luar dari keanggotaan itu mungkin yang pertama tuh mungkin memanage proker yang ada di BEM tuh dengan waktu yang ada seperti itu. Mungkin dari banyak yang kalian belum tahu, kalau di BEM itu sekarang mungkin sudah berjalan hampir 20-an ya. Mungkin sekitar belasan proker yang sudah berjalan, mulai dari awal terbentuknya BEM itu, mulai dari PKKMB, LDK maupun apapun itu proker dari BEM, mungkin sudah hampir menyentuh angka 20 yang untuk proker tersebut. Mungkin itulah kenapa di awal-awal tuh kayak BEM tuh hampir aja kayak memang kelabakan gitu awal, karena memanage waktu untuk proker-proker yang ada tuh
emang sulit, tidak sesuai dengan prediksi yang sudah dibuat seperti itu, yang sudah kami buat di inti seperti itu. Kenyataannya tuh memanage suatu proker dengan waktu yang ada atau memanage suatu proker yang segitu banyaknya dengan waktu hanya kurang dari setahun itu mungkin kayak sulit. Belum lagi dipotong oleh kegiatan besar seperti PKKMB atau Dies Natalis. Dan sekarang pun, oh iya tadi lupa, untuk kegiatan yang sedang berjalan itu mungkin sekarang ada wisuda juga, karena dari BEM juga ikut membantu dalam proker wisuda tersebut dari kampus. Mungkin itu juga menjadi kesulitan antara proker besar seperti Yudisium Wisuda atau Dies Natalis dan untuk proker BEM yang ada seperti itu. Mungkin itu untuk kesulitan yang paling sulit sekarang itu tentang memanage suatu proker atau memanage suatu organisasi untuk menjalankan prokernya tersebut seperti itu. Nah, berarti masih berarti kesulitannya berarti untuk mengatur di prokernya Kak ya berarti ya? Iya, mengatur bukan di prokernya sih, mengatur waktu untuk prokernya. Waktu untuk proker. Oke. Nah, Rizky, mungkin aku mau nanya dulu ya untuk kakak UKM Tetris, Andreas, bagaimana sih caranya mengatur anggotanya agar terlihat kompak gitu? Kalau cara mengatur anggota biar kompak ya? Ya kompak. Yang pasti kita usahain lah sering-sering ngumpul di luar kegiatan UKM. Maksudnya tuh kayak ngumpul di luar membawa urusan UKM gitu loh. Jadi biar tetap ada apa namanya, masa kayak kita setiap ngumpul bahasnya UKM mulu kan udah tiap minggu udah omongannya. Jadi kalau misalnya udah kita sediain lah waktu untuk berkumpul di mana kita ngebahas di luar UKM, janganlah ada ngomongin UKM sedikit pun, biar apa namanya, tali hubungan pertemanannya, kekeluargaannya tuh tetap ada itu loh. Jadi kita sekedar ngumpul-ngumpul tuh bukan cuman membangun tali relasi organisasi, tapi pertemanan juga itu ya, karena itu kan otomatis dari kita misalnya udah dekat satu sama lain kan, kekompakan itu pasti datang sendirilah, nggak harus kita set begini begitu, pasti udah datang sendiri kok secara natural. Kalau dari aku pribadi secara memikirkannya sih seperti itu. Oke, Kak Desa. Ya. Ngomongin kekompakan ya, kan Tetris tuh kayak butuh kekompakan juga nih dalam kayak membuat event gitu kan, kayak aku pengen buat drama ini. Dalam pementasannya ya? Iya, pementasannya. Itu kan pasti ada gerakan-gerakan yang cukup sulit juga. Nah, itu kan iya. Karena saya lihat juga ada dance-nya juga kan kadang di Tetris. Nah, itu kan susah juga ya dari kita, dari orang awam itu melihatnya susah juga gitu. Nah, Apalagi kalau yang baru-baru masuk, anggota yang baru masuk, tapi tiba-tiba langsung dipilih, kita harus ngikut pentas ini. Nah, gimana sih Kak caranya untuk membuat mereka tuh lebih cepat bisa gitu, kayak sama seperti kita gerakannya gitu, kayak ada teknis sendiri atau gimana nih? Yang pasti sih latihan, itu udah paling pasti. Kita kan latihannya juga rutin. Istilahnya kalau misalnya acaranya kapan, kita pasti udah persiapin dari sebulan sebelumnya, entah itu dari pembuatan praproduksinya dulu, dari pembuatan naskahnya segala macam, terus di produksinya, habis itu kita di latihannya itu kan pasti di sana kita ngelatih kekompakannya, terus kesiapan pentasnya. Terus kalau yang buat baru-baru, misalnya yang baru-baru masuk teater nih, mikir kok aku baru masuk udah disuruh gini kan bingung ya. Dari kita Tetris sendiri, bahkan di seluruh organisasi teater yang ada di Denpasar maupun di Bali, pasti selalu mengadakan yang namanya pertama kali itu adalah latihan dasar. Latihan dasar tuh kita benar-benar keluarin semua nih ilmu teaternya tuh apa aja. Jadi ketika mereka udah terjun ke pentas, mereka tuh udah nggak bingung lagi, udah nggak ada nanya-nanya lagi lah kayak ini gimana kan, karena sudah dapat ilmunya, tinggal diimplementasikan kemudian disempurnakan pas latihan gitu. Itu udah. Aku pun secara pribadi pas pertama kali masuk teater juga ya, ngira gitu, nggak bisa ngedance, nggak bisa berekspresi, nggak bisa ngelawak gitu. Tapi karena ya pas latihan udah berproses ya natural aja bisanya gitu. Tiba-tiba diam-diam tahu-tahu bisa ngedance, diam-diam bisa ngelawak, udah kayak gitu dah kok teater. Ada latihan dasarnya kan saya. Aku baru tahu lah ternyata kalau masuk teater harus ada latihan dasarnya juga. Kukirain langsung ada latihan biasa-biasa aja gitu, nggak ada. Iya. Oke.
Oke, mungkin untuk Kak Agus kan ya. Untuk Kak Agus itu gimana sih cara mengatur anggota dari BEM itu agar terlihat kompak? Karena kan moto dari BEM itu kan kekeluargaan seperti itu. Menurut Kak Agus seperti bagaimana caranya? Nah, mungkin untuk mengatur kekompakan di BEM tuh yang pertama tuh mungkin mengatur kekompakan tidak bisa secara langsung seperti itu kan. Mungkin dari sekarang yang umum-umum itu seperti berkegiatan langsung, berkegiatan secara banyak, secara berkelompok seperti itu dalam suatu organisasi itu bisa mengatur kekompakannya. Namun juga di BEM tidak memikirkan tentang pekerjaan aja atau tentang kegiatan aja. Mungkin di BEM itu juga ada namanya proker untuk jumpa departemen, hal internal itu udah proker untuk mengakrabkan diri sesama anggota seperti itu. Di mana salah satu anggota akan dipilih dengan keadaan seiring, mungkin di departemen itu adalah departemen yang akan jumpa dengan departemen lainnya seperti itu. Mungkin dari sana kita bisa mengatur kayak bagaimana sih membentuk kekompakan dan rasa kekeluargaan yang ada di BEM seperti itu. Berarti karena BEM memikirkan mutu kekeluargaan ya soalnya kan? Iya. Nah, aku mau nanya nih Rizky ke Kak Andreas, mau nanya dikit sih soal proker yang ada di Tetris, soal matriks. Nah, matriks itu apa sih? Oke, jadi matriks itu seperti yang tadi kita sampaikan, kalau matriks itu adalah malam teater sticky, di mana itu adalah sebuah acara pagelaran pementasan teater yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Di sana kita akan mengundang teater-teater yang ada di Denpasar maupun di Bali. Rata-rata sih kita ngundangnya pasti teater SMP. Mungkin kalau ini SMA dan kuliah sebali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bakal ngundang SMP mungkin ke depannya. Jadi di sana nanti kita akan mengundang teman-teman teater-teater yang ada di Denpasar. Kita ajak mentas di Matrix untuk mementaskan sebuah operet. Mungkin yang belum tahu, operet itu adalah opera kabaret, di mana tuh saya bilang drama komedi modern lah. Ya mungkin yang kalau misalnya teman-teman nonton Matrix 2021 kemarin, ya seperti itulah drama komedi modern atau operet. Jadi di sana mereka akan mementaskan sesuatu operet itu. Nanti mereka akan menjual tiket juga di sana, bakal dapat benefit di situ. Selain dapat benefit mentas, dapat benefit juga di penjualan tiket kayak gitu sih kalau Matrix. Oh iya sih, karena aku juga nonton juga sih kemarin di 2021 dan itu keren banget sih. Thank you. Bisa diam-diam ternyata juga udah Iya, nonton. kan mengapresiasi bukan Kok nggak karena kasih tahu sih? Iya. Kan jadinya ketinggalan dong. Lupa ngabarin sih. Oke, mungkin aku lagi sedikit pertanyaan ya. Boleh. Gimana sih caranya kalian berdua mengatur waktu antara UKM dan juga perkuliahan agar tidak bentrok satu sama lain? Mungkin dari Kak Agus dulu deh, karena dia sebagai Wapresma BEM. Untuk mengatur waktu antara perkuliahan dengan organisasi itu mungkin dariku pribadi dari aku pribadi untuk mengaturnya itu mungkin lebih ke arah manage waktunya sih sebenarnya. Dari mana kita berkegiatan BEM, misalkan berkegiatan BEM kan tidak sampai malam tuh, paling dari pagi sampai sore atau pagi sampai mentok-mentok lah jam 7 itu di kampus kan. Dari jam 7 kampus kita pulang, nah di sanalah waktu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah itu secara online. Ya mungkin untuk secara offline tuh kebanyakan untuk secara offline tuh tidak terlalu banyak lah tugasnya seperti yang online gitu. Artinya kita bisa lebih banyak untuk berkegiatan, berorganisasi dibandingkan kita berada di kelas seperti itu untuk kegiatan yang offline. Namun yang online lebih banyak kita membuat tugas di rumah atau dimanapun kita berada itu bisa fleksibel seperti itu. Namun dalam segi pikiran itu sangat gimana yang menurutku itu kayak lebih mending aku milih offline lah daripada online seperti ini. Karena gimana ya cara mengatur waktu di offline dan online itu menurutku sangat berbeda seperti itu. Mungkin di offline kita bisa mengatur dengan baik dan di online itu kayak mager-mageran gitulah misalnya. Mager-mageran itu deadline-nya tugasnya 3 hari sedangkan aku bisa buat sekarang malah aku buat pas deadline gitu. Kan bisa mager-mageran gitu. Kalau offline tuh nggak bisa lah. Langsung lebih teratur lah untuk offline itu untuk mengatur waktunya. Nah, berarti lebih fleksibel berarti waktunya ya untuk offline ya. Bisa dibilang seperti itu. Untuk offline sih lebih fleksibel sih kalau menurutku.
Tapi online sama-sama fleksibel sebenarnya, pintar-pintar ngatur waktu aja sebenarnya. Nah, untuk Kak Andreas nih, gimana sih tipsnya untuk mengatur waktu antara UKM dan juga perkuliahan? Karena kan juga jadi pengurus juga, pasti. Aku pribadi sih masih keteteran juga ya masalah mengatur waktu kuliah dan teater. Soalnya ada istilah jangan sampai teatermu mengganggu kuliahmu. Atau bahkan bisa dibalik, jangan sampai kuliahmu mengganggu teatermu. Soalnya kan kita bisa dibilang teater tuh lebih sering waktunya tuh lebih sering di teater soalnya karena latihan sampai kadang aku pribadi keteteran sama tugas. Kalau secara tips mungkin coba didahului dulu yang mana lebih penting dan urgent. Kan ada tuh ilmunya tuh apa tuh aku lupa juga. Eh, Dahului dulu yang penting dan urgent. Kalau misalnya nih, oh ada tugas deadline kapan? Kita lihat nih seberapa rumit tugasnya. Kalau aku pribadi gitu, kalau misalnya tugasnya memang rumit, coba deh kerjain dari sekarang. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kuis cuman ngisi-ngisi Google Form aja misalnya, wah deadline pun bisa hamin 1 jam pun tak kerjain tak apa-apa gitu. Tapi kalau seperti itu kalau misalnya memang urgent, dahului aja dulu. Soalnya kan aku mikirnya kan di UKM kan nggak cuman aku aja yang ada di sana, masih ada teman-teman pengurusku yang lain. Jadi aku bisa minta tolong ke mereka untuk bantuin handle dulu dong. Aku ada urgensi di perkuliahan, kayak misalnya sekarang kan lagi gini KP, istilah lagi penyelesaian KP lah. Jadi kan aku nggak bisa memenuhi waktuku di teater aja. Jadi aku harus prioritasin dulu di KP. Jadi aku bilang tak tolong dong dibantuin dulu di teaternya. Aku kasih arahan aja gini. Nanti kalian kerjain, aku ngerjain ke kuliahku dulu gitu. Jadi kayak saling koordinasi aja antara teman-teman di organisasi dengan kita gitu yang untuk ngurusin kuliah. Itu sih. Rizky sangat ini ya bermanfaat ya berarti tips yang dari kakak-kakaknya untuk mengatur waktu kita gitu. Iya, soalnya aku juga masih dibilang keteteran juga sih Iya sebenarnya. sih, aku juga sih. Oke, kayaknya udah hampir 30 menit ya dia Lovers. Kita berada di sini, tapi satu lagi deh. Satu lagi deh. Mungkin dari kakak-kakak berdua nih, pesan dan kesan untuk Dios Lovers yang sedang nonton. Iya. Mungkin dari Kak Agus dulu deh, boleh? Pesan dan pesannya. Ada kesan dan pesannya untuk aku. Mungkin untuk pesannya itu janganlah kayak mementingkan suatu hal yang memang kalian nggak perluin banget. Gitu. Mungkin bisa mementingkan suatu hal yang nggak kalian perluin itu berubah menjadi suatu hal yang kalian emang perluin. Artinya tuh kalian boleh mementingkan suatu hal yang nggak kalian perluin jika kalian sempat. Kalau nggak sempat ya udah nggak usah. Itu intinya kalian tetap berpikir apa tujuan kalian, apa yang ingin kalian perluin. Dan mungkin untuk kedepannya tuh aku harap sih Wonder Diors lebih bersemangat lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar tuh boleh silahkan. Terus selanjutnya siapa yang bakal diundang itu silahkan. Itu ya sih. Boleh. Oke, dari Kak Andreas nih sekarang. Kalau kesannya sih, aku senang sih ada platform kayak gini itu dimana kita dari teman-teman UKM di Stiki dapat media nih buat memberikan istilahnya keluh kesah atau menyampaikan apa yang lagi kita kerjain. Jadi kan kayak ada media gitu untuk mempromosikan maupun menyampaikan aspirasi. Mungkin kalau untuk pesannya, mungkin untuk teman-teman juga semangat aja sih melakukan apa yang kalian lakukan saat ini. Kurang-kurangin mendengarkan kata-kata orang. yang kalau misalnya kata-katanya memang bagus motivasi ambil, tapi kalau misalnya kata-kata yang ngata-ngatain atau apa ya nggak perlu diginilah, jadiin penyemangat aja buat dari aku. Sama jangan terlalu mengharapkan validasi dari seseorang gitu, kayak jangan terlalu ingin diakui lah, lakukan untuk diri sendiri aja sih. Kalau apapun yang dikerjain, kalau misalnya dari kita UKM membuat proker misalnya, jangan bikin proker hanya untuk karena pengen diakui sama semua UKM di Stiki. Ya udah, kita bikin UKM untuk kita kebaikan kita sendiri aja dan kebaikan orang-orang luar juga gitu. Itu sih. Senang sih dapat bisa hadir di
acara seperti ini gitu tuh. Oke, dia lovers, pesan dan kesan dari Kak Agus dan Kak Andreas yaitu kita harus tetap semangat. Ingat, pentingin yang utama daripada yang nggak penting gitu. Iya, kayak kuliah itu penting ya pentingin, tapi organisasi juga jalanin gitu. Kita juga harus bisa manage waktu sih ya, biar tidak keteteran lah seperti kata Kak Andreas tadi. Iya, benar juga. Nah, Just Lovers, nggak terasa tuh kita udah 30 menit bincang-bincang santai dengan dua narasumber kita. Nah, jadi untuk sesi bincang-bincang kita hari ini mungkin bisa kita akhiri. Kami dari perwakilan dari BEM ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara atau narasumber kami yaitu Kak Andreas dan Kak Agus karena sudah menyempatkan hadir di sesi bincang-bincang ini, dan kami juga meminta maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua, dan mungkin bisa diambil positifnya dan negatifnya bisa dibuang, dan kami undur diri. Saya Nesa. Saya Rizky Amalia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.